Atas nama Badan Pekerja, Majelis Jemaat, serta seluruh pelayan khusus yang hadir, pelayan khusus yang bertugas di sore menjelang malam hari ini, menyampaikan kepada Jemaat Kolom 1 sampai dengan 26, dan apabila ada para tamu yang hadir pada sore hari ini, selamat datang dan selamat beribadah. Sebelum ibadah kita mulai, baiklah kita dengarkan kegiatan dari remaja sehubungan dengan kegiatan CTC lewat video. Terima kasih. Shalom, damai di hati. Perkenalkan, saya Nadia Lamanongko, Ketua CTC ke-7 tahun 2023. Mewakili seluruh tim kerja dan komisi remaja, ingin memperkenalkan kegiatan yang sudah dilakukan Komisi Remaja sejak tahun 2013, yaitu CTC. Kepanjangan CTC adalah Christian Teens Camp. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk melatih, mendidik, dan membentuk karakter iman para remaja. Selain itu juga, para remaja akan diasah keterampilan sehingga nanti setelah mengikuti kegiatan ini, para remaja dapat menjadi berkat dan terang di tengah-tengah keluarga, sekolah, jemaat, dan masyarakat. Kegiatan ini selalu sukses dilaksanakan. Bahkan di tahun 2018, CTC ke-6 diselenggarakan di Desa Kanonang bersama dengan jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang, dan sangat luar biasa dampak positifnya. Oleh karena itu, di tahun ini kami tim kerja bersama dengan Komisi Remaja saat ini berkerinduan untuk mengadakan CTC ke-7. Nah, dalam kegiatan ini, kami tim kerja sudah mempersiapkan tempat bagi adik-adik remaja untuk mengikuti kegiatan selama 3 hari 2 malam di Wale Christian Minor. Di sana, para remaja akan mengikuti materi, games, ibadah, pemilihan remaja teladan, dan kegiatan menarik lainnya. Untuk itu, kami mengajak seluruh adik-adik remaja yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Malalayang untuk segera mendaftarkan diri di CTC ke-7 ini. Untuk pendaftaran, adik-adik remaja dapat menghubungi tim kerja dan komisi remaja. Ditunggu ya adik-adik semua untuk ikut serta dalam CTC yang ke-7 ini. Terima kasih, Shalom. Shalom. Masih kurang semangat ini, bukan kurang semangat, masih kurang dapat dengar ini. Shalom. Damai di hati. Sekali lagi shalom. Damai di hati. Damai di hati. Puji nama Tuhan. Penyertaan Tuhan kepada kita nyata sampai saat ini di tempat ini. Apa buktinya? Buktinya adalah saudara dan saya, kita semua boleh datang beribadah di tempat ini, bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Di minggu yang sudah berjalan ini, kita Gereja Masih Injil di Minahasa memperingati 192 tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Minahasa. Kita beri tepuk tangan dulu. Bersyukur atas jalan-jalan Tuhan yang mengantarkan Johann Friedrich Riedel dan Johann Klim Schwartz hingga bisa mengantarkan Injil, berita keselamatan masuk di tanah kita yang tercinta ini. Biarlah api semangat untuk bersaksi, menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, bukan cuma habis di Riedel dan Schwartz. Biarlah api semangat itu tetap berkobar di hati kita, membawa sukacita iman, membasuh segala keluh kesah kita, memberi kita semangat untuk memuji Tuhan dan menjadi saksinya. Apinya berkobar dalam hatimu.
Saudara-saudara, Mazmur 105 ayat yang ke-6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan, haleluya. Sapalah sebelah kiri dan kanan Anda, katakan puji Tuhan. Katakan di sebelah kanan kiri Anda, puji Tuhan. Puji Tuhan atas kebesarannya, puji Tuhan atas kasihnya, atas nafas kehidupannya, atas penyertaannya yang tak pernah berkesudahan. Ajaklah kiri kananmu, istri, saudaramu, saudarimu, sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, siapapun yang ada di sampingmu, sama-sama kita katakan puji Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan puji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan, biarlah langit dan bumi memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Ayo sambil tepuk tangan kita apa-apa. Kalau kita lihat sebelah sini masih agak halo. Ini orang begitu hati yang suka cita. Mari kita katakan sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Karunia mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Karunia mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Puji, bersembah, puji, bersembah, puji, bersembah, puji, bersembah, Yesus ini kita lihat lagi, agak malu-malu ya. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Karunia mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Katakan saudara, puji, sembah, puji, sembah, Yesus sembahmu. Puji, sembah, puji, sembah, Yesus sebelah sini dulu. Haleluya. Lebih kuat lagi. Haleluya. Sekarang yang sebelah sini. Amin. Coba. Haleluya. Amin. Haleluya. Semuanya katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, sungguh besar Tuhan kita, Tuhan Yesus, Allah Bapa, tak putus-putusnya membuat kita heran. Segenap hati kita, selayaknya segenap jiwa kita, memuji-muji Allah Bapa kita, Raja di atas segala raja. Maka jiwa memuji.
sedang berdiri, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Disilakan duduk. Saudara, begitu besar kasihnya kepada kita, kepada saudara dan kepada saya. Tapi, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang layak untuk menerima kasih karunia Tuhan?
Dan sambil mempersiapkan hati kita angkat pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Malam ini Tuhan, kami hendak belajar dari firman-Mu. Maka anugerahkanlah kami kemampuan dan kekuatan. Terutama tuntunlah kami dengan hikmat Allah, supaya kami dimampukan oleh Tuhan mengerti dan memahami firman-Mu. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam Roma pasal 10, mulai ayatnya 16 hingga ayatnya yang ke-21 dengan perikop ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata,
Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Demikianlah firman Tuhan. Puji-pujian dari kolom 14. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom, damai di hati. Ada seorang pemimpin gereja di kota Roma pada abad keempat yang bernama Abba Felix. Saudara, orang banyak menyapa dia Abba karena dia sudah tua dan bijaksana. Banyak para pendeta rohaniawan muda yang berguru kepadanya. Ketika dia melayani di kota Roma, satu saat saudara-saudara, Abba menyaksikan bahwa keadaan kota Roma bertentangan dengan apa yang ia ajarkan. Pada zaman itu, gereja memang dimanja oleh negara karena agama Kristen telah ditetapkan menjadi agama negara. Akibatnya orang banyak datang di gereja. Orang banyak memenuhi gereja. Gereja menjadi besar, menjadi berkuasa. Hidup beragama di zaman itu hebat. Tapi sayang, karena orang beribadah di zaman itu bukan takut dan hormat kepada Tuhan, tetapi takut kepada pemerintah Roma, kepada Kaisar. Akhirnya saudara-saudara, ibadah-ibadah dilakukan hanya secara seremoni semata. Abba Felix melihat kenyataan ini, dia bilang, ya tidak cocok. Akhirnya saudara-saudara, Abba Felix
pergi meninggalkan murid-muridnya. Dia pergi ke sebuah gua yang besar di Libya. Sampai di gua dia bekerja apa? Cuma berdoa terus. Satu saat murid-murid mencari dia dan menemukan dia ada di gua. Murid-murid berkata kepada Abah Felix, "Abah, berilah kami pengajaran tentang firman Tuhan." Nih Abah cuma duduk berdoa, nyandak buka mata. Dia bilang, "Abah, kasih akang pengajaran firman." Dia nih mau bicara. Saudara, berhari-hari dia tidak mau bicara. Dia hanya menunduk dan berdoa. Satu saat dia berbicara dan dia berkata, "Aku tidak punya kata-kata lagi. Tuhan telah menarik semua firman-Nya daripadaku. Sebab ternyata tidak seorang pun yang melaksanakan firman itu. Manusia mendengar tapi tidak melakukan. Aku tidak punya kata-kata." Saudara, para murid-muridnya terdiam. Mereka berkali-kali berkata, "Berikan kami pengajaran." Abah Felix bilang, "Tuhan telah menarik semua kata-kata itu daripadaku." So kehabisan kata. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Abah Felix berkata bahwa kota Roma hanya sebuah kemegahan karena firman Tuhan telah kehilangan harga. Khotbah penuh nasihat, apa artinya jika orang tidak mendengar? Sehingga saudara-saudara, Abah Felix sebenarnya hendak menekankan bahwa dia mau memberi pengajaran kepada orang-orang dan murid-muridnya pada waktu itu untuk belajar menghargai setiap perkataan firman. Belajar menghargai setiap suara, yaitu firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, inilah juga yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita Roma pasal 10 ini. Yang orang baca mulai ayat 16. Memang semulai dengan narasi yang negatif. Penolakan terhadap kabar baik, penolakan terhadap firman. Karena saudara-saudara, kita membaca dari bagian ini ayat 16, so dimulai bahwa tidak semua orang menerima kabar baik itu. Tidak semua orang, saudara-saudara. Penolakan terhadap kabar baik memang adalah hal yang lazim di kota Roma. Mengingat para pemimpin di kota Roma, mereka juga sangat membenci orang Kristen. Kenapa? Karena cuma orang Kristen yang tidak mau menyembah kaisar. No, di kota Roma itu kaisar diperlakukan seperti Tuhan. Jadi mereka harus membakar dupa dan juga mereka harus menyembah kaisar. Itu yang orang Kristen nih mau. Dong bilang Tuhan cuma di atas, ini manusia. Dan saudara-saudara, pembangkangan terhadap kaisar DP hukuman, hukuman mati. Rupa-rupa cara. Dong pernah sirang benter, kong dong baking subuh, kong dong bakar tuh orang-orang percaya. Dorang kasih menyambung dengan banteng yang seberapa harinya nak makan. Saudara-saudara di Koloseum, begitu mereka memperlakukan orang-orang Kristen. Sehingga saudara-saudara, firman hari ini menceritakan tentang kesedihan dari para rasul terutama Paulus. Ia bukan hanya ditolak, tapi dia juga diancam, diintimidasi ketika dia memberikan pengajaran firman. Bahkan saudara-saudara, dia juga harus menjalani hidup di dalam penjara karena menyampaikan firman Allah. Sehingga dalam bagian firman ini orang baca, Paulus mengungkapkan tokoh atau nabi perjanjian lama Yesaya. Kenapa dia bilang Yesaya? Karena Yesaya pun pernah mengalami hal yang sama. Orang baca di ayat 16. Tuhan, siapa yang percaya dengan pemberitaan kami? Itu yang diungkapkan saudara-saudara dalam bagian firman ini. Siapa yang percaya dengan pemberitaan kami? Siapa oleh Tuhan? Semua orang sudah mendengar. Semua orang tidak percaya dengan pemberitaan kami.
Karena memang saudara-saudara, waktu Yesaya bernubuat, umat Tuhan sementara mengalami kemerosotan moral, umat hidup liar, umat mengaku percaya, mengaku beriman, nyandak mendengar firman dan tidak melakukan. Sehingga Yesaya selalu bersuara mengungkapkan pengajaran firman. Sehingga kalau orang baca 2 kali kutipan Yesaya dalam bacaan ini, Tuhan, siapa yang percaya dengan pemberitaan kami? Siapalah Tuhan untuk mau percaya? Soalnya ada orang mendengar Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga dalam bagian firman ini, Paulus juga mengungkapkan dalam ayat 18. Adakah mereka mendengar? Adakah Israel menganggapnya? Kesedihan hati, dia bilang, orang tidak mendengar. Apakah mereka menganggapnya? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya bukan tanpa alasan mengapa ada penekanan dari Paulus. Kenapa orang Israel harus percaya dan harus mendengarkan firman Allah? Karena memang orang Israel ini punya keistimewaan sebagai bangsa pilihan, sebagai biji mata Allah, sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Sehingga wajar saudara-saudara mereka harus menjadi contoh kepada mereka firman itu disampaikan supaya mereka melakukan kehendak Allah. Tetapi tindakan-tindakan Tuhan melalui Paulus seringkali dibalas oleh penolakan Israel. Mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang kami kasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sebagai warga gereja mendengarkan firman Tuhan? Tak terhitung mungkin berapa kali orang mendengar firman Tuhan. Doa pendeta, kegiatan ibadah gereja, kolom, bipra, KPI, belum itu hari jadi, hutim, doa. 1 minggu seberapa puluh kali orang mendengar firman Tuhan. Tapi sayang saudara-saudara, banyak orang yang tidak melakukan kehendak firman Tuhan. Maka dari bagian ini saudara-saudara, 2 hal yang perlu kita lihat. Pertama, orang percaya harus peka mendengarkan suara Tuhan. Harus peka mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang saudara-saudara, firman itu berlalu dengan begitu saja. Manusia kadang-kadang tidak menyukai mendengarkan suara Tuhan. Lebih suka mendengarkan suara manusia. Lebih suka mendengarkan gosip. Lebih suka mendengarkan isu, hoax, ujaran kebencian. Saudara-saudara, lebih suka mendengarkan orang lain daripada mendengarkan suara Tuhan. Baik juga kalau orang lain dia membangun orang peiman. Maka kalau dia menghancurkan orang peiman, dia saja saya salah petoran orang ada iyo-iyo. Saudara-saudara, memang harus kita akui, banyak orang mulai enggan mendengarkan firman Tuhan. Contoh kira kita di Grab, Bapak ada putar radio. Tiba-tiba tuh radio ini, nih tahu bagaimana toh? So firman Tuhan. Dia ikut sepindah. Kadang juga saudara, mungkin di rumah kita, ketika orang putar televisi, putar lagu atau radio, aduh kalau semua khotbah, saya pindah dulu. Kita bilang, Pak, firman Tuhan itu, oh, ibu suka mendengar? Iyo. Oh, tunggu nanti saya pindah ulang. Tak kira kok nih mau, jadi kita saya pindah. Saudara, kadang-kadang kita juga demikian. Kita tidak mau mendengar suara-suara tentang kebenaran firman Tuhan. Padahal suara firman itu suara yang menopang, suara yang menguatkan, suara yang menuntun, suara yang menghibur, suara yang memberi kekuatan dan kelegaan. Tapi kadang-kadang kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Atau ada juga orang yang mendengarkan firman Tuhan,
Tidak sedikit orang yang mengatakan amin. Aduh, kita udah dengar tuh firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tapi apa? Kadang-kadang cuma terbatas di tempat ibadah saja. Sampai di luar gedung gereja orang lupa apa yang orang bilang. Orang kadang-kadang merasa terberkati mendengarkan firman Tuhan. Orang mengatakan amin. Apa tuh amin? Amin itu orang lihat di kamus Alkitab. Di belakang Alkitab ini. Dia berarti sungguh, pasti, benar. Tapi saudara-saudara, orang yang hidup sesuai dengan apa yang orang bilang amin. Orang bilang haleluya. Orang sampai baba lupa di KPP haleluya. Cuma sampai di gedung, cuma sampai di lokasi KPI, cuma sampai di lokasi KKR. Peklar itu sudah hilang dan tidak berbekas. Itu firman Tuhan, saudara-saudara. Orang bilang puji Tuhan, shalom. Tapi orang juga tidak hidup dalam damai dan sejahtera, saudara-saudara. Bukankah ini seperti Abah Felix bilang, soalnya ada kata-kata, habis kata kita. Karena kontras dengan firman, apa yang dilakukan oleh manusia tidak sejalan dengan apa yang mereka kerjakan dalam hidup. Abah Felix bilang, aku tidak punya kata-kata lagi. Mengapa saudara? Karena manusia tidak hidup berdasarkan kebenaran firman Allah. Kesaksian Mahatma Gandhi. Dia seorang pemeluk agama Hindu. Dia suka mempelajari Alkitab. Perjanjian baru dia suka membaca. Dia suka membaca kitab Injil Mahatma Gandhi. Dia suka membaca surat Paulus. Banyak lagu-lagu Kristen yang dihafalnya. Banyak lagu-lagu Kristen yang dinyanyikan. Buku-buku kitab suci agama Hindu seperti Bhagavad Gita dia pelajari dan dia lihat banyak persamaan dengan Alkitab. Dia mengidolakan Yesus, saudara-saudara. Dia bilang, kita lihat tuh orang Kristen nyandak sama dengan orang peisi Alkitab. Kalau orang hidup seperti firman, kita so iko selama kita jadi pemeluk Kristen. Tapi saya melihat hidup mereka tidak seperti firman dan tidak seperti yang diajarkan oleh Kristus dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari belajar dari firman ini. Belajar peka mendengarkan firman. Dengar tuh firman. Supaya semakin hari torang pemakanan rohani semakin tak isi ketika mendengarkan firman Allah. Kedua, bijak mendengar. Saudara-saudara, ini ada seorang wanita yang menjadi murung ketika dia bertemu dengan seorang paranormal. Bilang juga peramal, Kang. Saudara, dia peramal dan ramal kata nasibnya akan buruk. Odo, tiap hari dia menangis-menangis. Akhirnya dia menjadi sakit. Karena dia kata-kata tertanam tuh peramal bilang, ngana so nyandak lama nape hidup, ngana pe masa depan buruk. Odo menangis-menangis akhirnya apa? Sakit. Karena so tertancap apa yang ia dengar, saudara-saudara. Tiba-tiba ketika dia sakit, hamba Tuhan datang, kau bilang, kenapa ngana dengar tuh peramal dia bilang? Masa manusia percaya pada suara manusia? Masa manusia mau tentukan manusia pehidup? Orang pehidup ini ditentukan oleh Tuhan. Orang pehidup ini berharga di mata Tuhan. Orang ini ciptaan yang paling mulia. Mazmur 8 bilang dimakotai dengan rahmat dan kemuliaan. Siapa? Orang manusia. Udah mulai bangkit dia semangat. Mulai bangkit saudara-saudara. Mulai bangkit keinginannya untuk hidup. Mulai aduh bodoh sekali. Kenapa kita udah dengar? Dalam hatinya dia menyesal. Dia baku dapa dengan itu peramal yang membahayakan hidupnya. Nah saudara-saudara, hati-hati bahaya mendengar. Dalam hidup ini saudara-saudara, kita juga perlu dan hati-hati ketika kita mendengarkan. Termasuk saudara-saudara, torang belajar. Kalau torang hati
mudah terpengaruh dengan perkataan orang lain, jangan badengar tuh nyanda-nyanda. Supaya orang hati, aduh kita kok pendeta cepat terpengaruh. Jangan badengar tuh cerita orang, dengar aja tuh firman. Rupa ini tuh dia tak pengaruh apa peramal. Saudara-saudara, dia tak pengaruh tuh peramal dia bilang. Akhirnya dia nyanda bijak mendengar. Jadi jangan jadi dengar tuh nyanda-nyanda. Kalau orang hati cepat dia menyala, cepat dia mendidih, cepat dia emosi, cepat dia baper, cepat dia terbawa arus. Saudara, bijaklah mendengar segala sesuatu. Kalau firman dengar, tapi kadang-kadang tuh bisikan-bisikan orang menjadi tidak bijak mendengar. Makanya dengar tuh firman. Kedua, bijak mendengar. Orang yang bisa menghindari orang mau bilang apa. Tapi bijaklah saudara-saudara ketika kita mendengar. Karena iman dapat timbul dari mendengarkan firman, tapi juga ketakutan dapat muncul ketika mendengarkan sesuatu yang negatif. No desa bilang dia, ngana soalnya mau panjang ape umur, ngana pe usaha so mau dia langsung kurang. Jadi kalau iman dapat timbul dari mendengarkan firman, maka ketakutan juga dapat muncul kalau orang mendengarkan sesuatu yang negatif. Saudara-saudara, karena ketika orang mendengarkan sesuatu dan kita tidak menyaringnya dengan baik, kita tidak bijak mendengar, kita akan terbawa pada pendengaran-pendengaran yang dapat menangkap kehidupan kita, pada hati dan pikiran kita akan terpengaruh pada cara hidup yang demikian. Oleh karena itu saudara-saudara, bijaklah mendengar, kong teliti badengar untuk menyampaikan kepada orang lain. Pendeta kita cuma ada bilang ubi, kayak dia sopi saleng so jadi kolak. Dia so tambah gula batu, kayu manis, santang, dia so tambah bunga, so jadi kolak pak orang. Pendeta kita cuma ada bilang mangga dan kadondong, so jadi rujak pak orang. Dia so tambah gula batu dan bunga-bunga segala bunga. Orang yang mendengar menjadi sakit. Oleh karena itu saudara-saudara, bijak dan peka, terutama dengar jatuh firman Tuhan. Ada seorang pendeta, kita mau baca nih cerita, yang sementara dirawat di rumah sakit. Seorang majelis jemaat menelepon di bagian rumah sakit dan bertanya, "Halo, bagaimana kabar pendeta?" Orang rumah sakit menjawab, "Sudah mendingan." Dia salah dengar, dia bilang sudah meninggal. "Hei, pendeta ini sudah meninggal." Oh Tuhan, ini kok ketalinganya kore baya-baya. Ini tuh bilang sudah jadi rujak toh. Sudah mendingan, dia bilang sudah meninggal. Dia bel apa tuh pendeta pe anak. "Halo, utu papa bagaimana?" "Sementara saya mandi." Maksudnya sementara saya mandi karena so bae toh so mending so aja saya mandi. Aduh, udah so tutup telepon. Aduh, so mau datang tuh mayat. Dia sobat tulis, sobat status, saudara meske. Ini tuh talinga, ini tuh nyana badengar baik-baik, toh. Maka beredarlah berita duka, pendeta sudah meninggal. Padahal pendeta dalam pemulihan, so mau mandi, so mau saya pulang, so mau pulang rumah, so sehat. Oh bayangkan, kalau bapak gitu saudara, habis tuh boleh habis. Jadi peka dan bijak mendengar. Firman Tuhan yang tidak pernah salah. Mari pertajam orang mendengarkan firman Tuhan. Kalau di lain-lain orang boleh salah dengar, salah mengerti, salah persepsi. Tapi kalau firman ya dan amin, orang mendengarkan dan orang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan. Kita akan memberi persembahan. Kita bersyukur pada Tuhan membawa persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat lagu Hai Seluruh Umat Tuhan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita doakan persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu, ya Allah, Bapa sumber segala berkat. Kami datang mengucap syukur atas limpah berkat-Mu bagi kami, sehingga saat ini, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh dipersatukan dalam rumah-Mu yang kudus dan menerima berkat rohani melalui pelayanan pemberitaan firman-Mu. Dan saat ini, Tuhan, kami membawa kepadamu persembahan yang sudah kami kumpulkan, baik lewat kotak persembahan, sampul hari ulang tahun, maupun sampul syukur keluarga. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah dan terimalah persembahan kami ini. Semoga menjadi berkat untuk menopang pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Berkati dan terimalah juga kiranya hidup kami ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat di dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami senantiasa bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami dalam persekutuan ini, bahkan juga telah menaburkan bagi kami kebenaran firman Tuhan. Engkau ingatkan kepada kami Tuhan, supaya kami menjadi orang yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Karena iman kami akan timbul, iman akan semakin kuat dan kokoh ketika kami mendengar firman Tuhan. Iman kami akan semakin teguh ketika kami senantiasa mau selalu mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kami akan selalu mendengarkan firman-Mu. Kami akan selalu diberkati dengan firman-Mu. Bukan hanya mendengar, tapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami selalu mendengar, peka mendengarkan firman, dan bijak mendengarkan apa yang kami dengar. Tuhan ajarkan kepada kami, supaya kami menjadi pendengar yang akan juga menyampaikan firman itu, apa yang kami dengar. Sehingga benar-benar kami akan menyampaikan sesuai dengan apa yang tertulis menurut kehendak Tuhan dan menurut keinginan kami manusia. Topanglah kami Tuhan, tiliklah kami Tuhan. Di tengah-tengah dunia informasi yang semakin keras, kami tidak dapat menutup telinga kami. Oleh karena itu, kami bermohon kepadamu Bapa, biarlah kami mampu mendengar dan menyaring hal-hal yang baik yang dapat membangun iman kami. Engkau ingatkan kami, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Biarlah setiap telinga kami terbuka pada kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan pada ketaatan kami, kesetiaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Makasih Tuhan. Dalam persekutuan kami pada malam ini, kami juga berdoa kepadamu. Saudara-saudara kami yang sakit, kami tidak dapat menyebutkan nama mereka. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan yang akan terus memberkati mereka dalam proses penyembuhan ini. Dalam nama Yesus, mereka dipulihkan dan disembuhkan. Tuhan akan memberkati mereka, baik mereka yang ada di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh menikmati lawatan damai sejahtera Allah, dan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka yang bergumul karena rupa-rupa pergumulan, persoalan-persoalan hidup, beban-beban hidup, Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri semangat baru. Yakin
bahwa Tuhan lebih besar pergumulan daripada pergumulan yang dialami. Dan oleh karena itu engkau sanggup menolong, sanggup memberi kekuatan. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai. Mereka yang berhari ulang tahun pribadi diberkati Tuhan, diberi umur panjang, sehat, kuat. Mereka yang menikmati usia pernikahan, biarlah Tuhan selalu menjadi jurumudi kehidupan. Rumah tangga mereka diberkati, rumah tangga mereka ditopang menjadi rumah tangga Kristen yang selalu hidup menjadikan Yesus Kristus sebagai jurumudi kehidupan. Diberkati mereka. Memberkati juga untuk keluarga-keluarga kami semua yang ada di Bukit Moria Malalayang. Tuhan memberkati, Tuhan menopang, Tuhan menolong, Tuhan menguatkan kami semua. Kami yang boleh beribadah pada malam ini, biarlah Tuhan lawat kami satu demi satu. Kasih karunia Tuhan menjadi bagian hidup kami. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan kami semua. Suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu-cucu kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah dalam anugerah-Mu kami semua terpelihara berkat pertolongan Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Biarlah kami selalu diberkati oleh Tuhan. Lansia diberkati, diberi kuat, diberi sehat, umur panjang. Tuhan menjaga kami. Program-program pelayanan di Bukit Moria Malalayang diberkati oleh Tuhan. Berkati mulai dari Ketua Badan Pekerja, Pendeta Greti, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, seluruh BPMJ dan keluarga mereka, pendeta, penatua, diaken dan keluarga. Topang kami dalam pelayanan, beri semangat dalam pelayanan. Engkau mampukan dalam pelayanan. Bersama dengan tim kerja, panitia HRG, Aras Jemaat, Kolom diberkati, dimampukan Tuhan. Bahkan seluruh komisi-komisi kerja, penasehat, BPPJ, semua diberkati dalam pelayanan. Seluruh UPK Bipra di 27 Kolom diberkati oleh Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah malam ini Tuhan berkati. Kami yang boleh bertugas dalam ibadah kreatif, baik worship leaders, kantoria, pemain musik, petugas LCD, BPMJ, pengisi puji-pujian, pembawa doa persembahan, pembacaan Alkitab, semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan akan selalu mengalir. Para penjemput jemaat juga diberkati Tuhan. Semuanya bersama kostor pegawai tanpa kecuali Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan. Terpujilah nama Tuhan. Jaga kami di sepanjang minggu yang akan kami lewati ini. Biarlah kasih Tuhan terus melingkupi kami, terus memberkati kami. Maka terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sebentar lagi kita akan berpisah dari tempat ini, bertemu kembali dengan keluarga kita, dengan saudara-saudari kita, dengan sahabat kita, dengan rekan-rekan kita. Markus 16 ayatnya yang ke-15 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Maka saudara-saudara, bawalah berita ini, berita tentang keselamatan, berita tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap. Kita harus membawa berita. Karena
berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu.